Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah amma ba'du. Adik-adikku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Polman Astra, para dosen, pembimbing, pembawa acara, panitia dan insyaallah semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan curahan rahmatnya kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah di hari yang berbahagia ini untuk bermuajahah. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Polman Astra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, mungkin bisa langsung di next. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah berfirman kepada kita, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menggambarkan kepada kita teman-teman sekalian tentang salah satu misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Kehadiran beliau itu tidak menyulitkan orang. Kehadiran beliau itu justru ibarat oase di tengah padang pasir, memberikan rasa seperti air yang mengalir di tengah dahaga yang melanda siapa saja. Itulah sebabnya kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika awal mula dakwah beliau, itu begitu menyejukkan kalbu. Orang yang menatap beliau akan langsung jatuh cinta. Orang yang memandang beliau akan langsung terpesona dan terkesima begitu, karena agungnya akhlak beliau. Sehingga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi, dan sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad sungguh benar-benar berada dalam akhlak yang azim, ya, akhlak yang agung, yang mulia. Ya, jadi ini juga menjadi sebuah hikmah buat kita bahwa kehadiran kita juga di tengah masyarakat, ya, di tengah lingkungan kita juga harus menjadi rahmatan lil alamin, ittiba'an, ya, sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah di next, ya. Siapa aku itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendamba cinta Allah, kita ingin mendapatkan cinta ilahi, maka jalannya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman sekalian, ya, mengikuti sunnah Nabi itu adalah mendapatkan two in one sekaligus, ya. Yang pertama dicintai Allah, dan yang kedua adalah mendapatkan ampunan dosa gitu. Jadi buat kita, ya, pertama tadi adalah Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam, maka otomatis tentu ajaran-ajaran beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Dan yang kedua adalah kalau kita mengikuti Nabi, itu kita akan mendapatkan dua hal sekaligus, cinta ilahi, dan juga yang kedua adalah ampunan dari Allah. Nah, terlebih, ya, ada sebuah garansi dari Nabi. Di next, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah
semua umatku akan masuk surga, itu garansi Nabi. Ya, kullu ummati itu bentuknya bentuk ismiyah, kalau dalam bahasa Arab itu memaknakan ya satu kepastian. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Tapi Nabi belum titik, masih koma di situ. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, fama ya bayi Rasulullah, siapa yang nggak mau gitu? Siapa sih yang nggak mau masuk surga gitu? Ya, maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang aso. Aso itu dari kata-kata maksiat ya. Aso itu membangkang kalau secara bahasanya. Dia menjauh ya. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepadaku, menjauh dari sunnah-sunnahku, membangkang perintah dan laranganku, faqad aba, maka mereka itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi pada hakikatnya kita dijamin oleh Nabi masuk surga selama kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita gitu. Ini kurang lebih ya teman-teman sekalian. Nah, yang berikutnya next. Ya, tetapi kita sebenarnya ya perlu memahami secara lebih komprehensif ya. Apa itu makna sunnah? Ya, sehingga orang ketika memahami sunnah, kan tadi kita sudah lihat tuh, Rasulullah itu rahmat lil alamin. Mengikuti sunnah Nabi atau mengikuti Nabi itu mendapat cinta ilahi sekaligus mendapat ampunan Allah. Yang ketiga, bahkan digaransi oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa orang yang mengikuti sunnah Nabi itu akan masuk ke dalam surga gitu. Tetapi sunnah yang seperti apa gitu? Jangan sampai kita salah persepsi dan pemahaman kita terhadap sunnah itu kemudian kurang tepat. Ya, sunnah itu berasal dari kata-kata sana yasunnu sunnatan. Ya, yang secara bahasa artinya as-sirah wa thariqah. Sirah itu jalan, thariqah itu metode. Ya, jadi as-sirah jalan, ya, wa thariqah, thariqah itu adalah metode. Dan secara bahasa sunnah itu mencakup sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Metode yang buruk secara bahasa dia sunnah ya, secara bahasa ya. Tetapi ketika kita nanti masukkan ke dalam definisi secara istilah tidak tepat gitu. Sama contoh seperti istiqomah. Apa artinya istiqomah? Orang yang terus menerus konsisten gitu ya, orang yang baca Quran tiap hari gitu. Nah, waktu sibuk, waktu tidak sibuk, baca Quran tiap hari, dia orang istiqomah. Dan istiqomah itu digunakan pada yang kebaikan saja. Dan istiqomah tidak digunakan kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya sama iman. Contoh, Ustadz saya istiqomah nonton bola gitu. Ya, dia nggak bisa kita katakan istiqomah gitu. Atau kita bilang saya istiqomah Ustadz ya, setiap hari makan nasi 3 kali ya, itu tidak istiqomah. Ya, karena istiqomah itu selalu ada kaitannya dengan iman. Maka dalam Quran kan begitu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu gitu. Sesungguhnya orang-orang yang berujar gitu, mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Jadi istiqomah itu punya kaitan dengan iman. Demikian juga dengan sunnah. Sunnah itu meskipun memiliki arti ya, segala hal yang sifatnya itu konsisten, segala hal yang sifatnya itu merupakan jalan atau metode, tetapi tidak digunakan kecuali dalam hal yang sifatnya kebaikan, dan kebaikannya pun terikat, yang ada tata cara, contoh, anjuran dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya. Ada juga yang menerjemahkan dengan al-bayan, yaitu penjelasan. Al-Imam Az-Zubaydi mengemukakan dalam Tajul Arus, sannallahu ahkamahu linnas bayyanaha. Jadi Allah mensunnahkan hukum-hukumnya bagi manusia, yaitu maknanya adalah menjelaskannya. Jadi sunnah itu juga artinya menjelaskan. Ini juga sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa fungsi sunnah itu adalah penjelas dari Al-Quran gitu. Dalam Al-Quran ya tidak ada ya salat subuh itu 2 rakaat, nggak ada. Ya, salat zuhur 4 rakaat tidak disebut. Ya, salat asar 4 rakaat tidak disebut. Apalagi salat jamak dan qashar gitu, tata caranya enggak ada.
Tapi implementasi dari penjelasan tata cara sholat, Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tapi bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya adalah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita subuh 2 rakaat? Ya karena dalilnya Rasulullah melaksanakan subuh 2 rakaat gitu. Ya. Kenapa Rasulullah pakai takbiratul ihram dalam setiap sholat? Ya karena begitu. Ya. Kenapa kita takbiratul ihram? Karena memang contohnya begitu. Ya. Memang nanti ada khilafiyah tata cara takbiratul ihramnya. Ada hadis yang berbeda-beda. Ada yang Rasulullah itu bertakbiratul ihram sebahu, ya. Ada yang setelinga gitu. Selama masih ada dalil sandarannya, sunnahnya masih ada, maka kita masih mengakui bahwa itu merupakan bagian dari sunnah gitu. Kalau yang udah nggak pakai takbiratul ihram atau yang sudah sholatnya berbeda, ya, seperti ada yang memahami sholat hanya 3 waktu, gitu ya. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Jadi hanya waktu pagi, waktu siang, ya, waktu sore dan waktu subuh gitu. Nah itu udah pemahamannya keliru. Nah jadi banyak kelompok-kelompok yang ingin mengabaikan sunnah, diantaranya kelompok ingkarus sunnah. Jadi mereka sholatnya hanya 3 waktu. Tapi lucu, kalau kita tanya, kenapa ente sholat subuhnya, paginya itu 2 rakaat? Padahal Quran nggak ada menyebut 2 rakaat, gitu. Mereka nggak bisa menjawabnya. Jadi ini sunnah ya, teman-teman, secara bahasa. Nah, secara istilah, ya, dalam berbagai sumber, coba diklik lagi di next, ya. Sunnah itu adalah, ini minimal dari beberapa kitab, ya, kitab induk tentang ulumul hadis dan tentang ulumus sunnah. Ada sebuah kitab judulnya Usulul Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ajjaj Al-Khatib, ya. Kemudian juga ada salah satu kitab, ya, judulnya adalah Hujjiyatus Sunnah, ya, yang ditulis, saya lupa nama pengarangnya, ya. Tetapi hampir semua kitab-kitab yang membahas tentang sunnah itu definisinya mengkerucut kepada seperti yang tertera di sini. As-sunnah adalah kullu ma uthira 'anir rasul. Jadi sunnah itu adalah kullu ma uthira, segala sesuatu yang disandarkan. Dalam beberapa definisi lain, kullu ma sudira, ya, segala sesuatu yang didasarkan, dinisbatkan, ya, kepada Nabi. Jadi segala hal yang disandarkan kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin, baik berupa qaul. Apa itu qaul? Perkataan. Seperti Nabi bersabda, ya, kadang-kadang juga para penghulu itu ketika mengucapkan hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni, gitu ya. Jadi nikah itu adalah sunnahku, sabda Nabi, dan siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, tadinya saya ingin ngebahas tentang hadis ini tapi nanti aja lain kali, ya. Nah, karena ada sedikit kekeliruan yang disampaikan oleh kebanyakan para penghulu, ya, dalam redaksi hadisnya itu. Tapi kata-kata ataupun sabda Nabi an-nikahu sunnati, atau sabda Nabi yang lain innamal a'malu binniyat, ya, itu adalah sunnah Nabi berupa qauli, berupa perkataan Nabi. Jadi semua perkataan Nabi itu adalah sunnah, ya. Nabi bersabda tentang apa saja, ya, tentang jual beli umpamanya, ya, Nabi bersabda at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur lagi amanah, ya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu sunnah. Termasuk ketika Nabi bersabda tentang akhwat, tentang muslimah, ya, Nabi bersabda kepada Asma, ya Asma, wahai Asma, ya, ketika Asma sudah dewasa, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, idza balaghatil mahid, ketika sudah mencapai haid, ya, sudah usia haid, ya, sudah datang haid, lam yasluh ayyura, maka tidak patut bagi dia untuk ditampakkan dari dirinya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Fa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, Nabi memberi isyarat ke wajah dan kedua tangannya. Jadi ketika wanita sudah
balik, sudah sampai usia dewasa, maka tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangannya gitu. Itu termasuk sunnah ya. Jadi itu adalah sunnah itu mencakup semua sabda Nabi, baik tentang akidah, baik tentang ibadah, baik tentang akhlak, tentang suami istri, tentang bisnis muamalah, tentang jual beli, tentang bekerja. Maka itu adalah sunnah, semua sabda Nabi ya, itu. Oke, ya mungkin nanti lain waktu ya kita pengen ngebahas juga tentang tingkatan-tingkatan sunnah. Tapi ini nanti panjang lagi, sendiri lagi nanti pembahasannya tentang sunnah itu. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bagaimana ciri-ciri hadis yang sahih? Bagaimana ciri-ciri hadis yang hasan? Bagaimana ciri-ciri hadis yang dhaif? Ya mungkin nanti itu lain kali kita kupas. Jadi ini definisi sunnah dulu. Jadi semua perkataan Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, semua perbuatan Nabi. Cara Nabi duduk, cara Nabi minum, ya, cara Nabi berbaring, ya, itu sunnah. Termasuk cara Nabi berpakaian, itu sunnah. Ya, cara Nabi mengenakan sesuatu, contoh, ada nggak menurut teman-teman kira-kira Nabi pakai cincin? Ada nggak? Ada, betul. Nabi pakai cincin di tangan kanan atau di tangan kiri? Di tangan kanan, gitu ya. Jadi ada, itu merupakan bagian dari sunnah. Tetapi apakah apakah ketika Nabi memakai cincin itu berarti kalau kita tidak pakai cincin kita tidak nyunnah? Nanti ada pembahasan khususnya. Jadi tidak tidak semua hal gitu ya. Karena nanti definisi sunnah juga berbeda-beda menurut ulama hadis al-muhaddisin ya, menurut ulama usul fikih usuliyin, menurut fuqaha para ahli fikih nanti berbeda-beda. Kita nggak usah kesan dulu deh teman-teman ya. Tapi kita ini definisi sunnah. Jadi semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi, termasuk tata cara Nabi sholat, Nabi bersiwak, ya, Nabi berwudu, Nabi melaksanakan haji, umroh, ya, itu adalah sunnah-sunnah ya, dalam kehidupan kita. Ya. Au takririn, atau ketetapan Nabi. Ketetapan itu adalah sahabat melakukan satu hal, ya, kemudian mereka bingung atau mereka berbeda pendapat satu dengan yang lain, ya, kemudian Nabi memutuskan di antara perkara itu. Atau ada satu perkara di mana sahabat melakukan sesuatu, Nabi melihat dan Nabi membiarkan atau Nabi melarang. Itu adalah ketetapan, takrir, bahasa Arabnya adalah takrir. Nah, sunnah yang bersifat takrir ini contohnya adalah, dulu ada dua orang sahabat. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dua orang sahabat ini musafir. Ketika musafir, tiba waktu sholat, mereka tidak mendapatkan air untuk wudhu. Ada air tapi hanya cukup untuk minum. Akhirnya mereka melakukan tayamum. Selesai tayamum mereka sholat. Ba'da sholat mereka berjalan. Tidak lama setelah berjalan, waktu sholatnya belum habis, tiba-tiba mereka menemukan sumber mata air. Lantas dua sahabat ini berbeda pendapat. Kita harus ngulangin sholat, kata sahabat yang satu. Karena waktu sholat masih ada, dan tadi sholat kita adalah pakai tayamum karena tadi nggak ada air. Sekarang ada air, kita harus ngurangi sholat. Kata sahabat yang satunya, oh enggak. Waktu tadi kita sholat, itu kita memang tidak dapat air, sehingga kita tayamum, dan kita sudah selesai sholat, sah sholat kita, nggak perlu sholat dua kali gitu. Akhirnya mereka berbeda pendapat, yang satu mengulangi sholat, yang satu tidak mengulangi sholat. Sampai di Madinah mereka ngadu kepada Nabi, wahai Nabi, kami begini dan begitu. Akhirnya, ya, apa kata Nabi? Nabi bertanya, siapa yang tidak mengulangi sholat? Saya, wahai Nabi. Nabi kemudian bersabda, asobatas sunnah, kamu sudah berbuat sesuai dengan sunnah.
Siapa yang tadi sholatnya 2 kali? Saya wahai Nabi. Nabi kemudian bersabda, falakal ajru marrataini, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Jadi bagaimana kita melihat Nabi memberikan keputusan juga begitu bijaksana, ya, begitu menenteramkan dan meneduhkan kedua orang sahabat yang masing-masing punya ijtihad, dan ijtihadnya insya Allah dua-duanya benar. Gitu. Ya, meskipun dari sini ulama mengatakan kalau kita dengan berdasarkan hadis ini, kalau kita sudah tayamum baru kemudian dapat air, nggak perlu lagi ngulang sholat. Gitu. Karena Nabi tadi mengatakan asobta sunnah, tapi yang sudah terlanjur sholatnya 2 kali, ya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Gitu, ya, itu takrir ya diantaranya. Atau sifatin khuluqiyah, atau sifat-sifat akhlak Nabi, cara berjalan Nabi. Dalam hadis dikatakan Nabi itu kalau berjalan la sari'an jiddan wala bati'an jiddan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, itu diantara sunnah-sunnah bagaimana cara duduk Nabi, cara minum Nabi. Dan Nabi tidak menghabiskan air 1 gelas dalam sekali teguk. Ya, kalau kita habis main futsal biasanya itu 1 galon klok 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 ya, nggak berhenti sampai habis ya. Ya, jadi sunnahnya itu adalah ketika minum 1 gelas berhenti, kemudian bernafas di luar gelas, minum lagi, berhenti lagi di luar gelas, baru kemudian dihabiskan. Tidak bernafas di dalam gelas. Itu termasuk sunnah. Ya, dan selesai minum mengucapkan alhamdulillah. Maka minum dengan tangan kiri, ya, itu tidak termasuk sunnah. Udah tangan kiri, berdiri, nggak baca bismillah sambil ketawa. Masya Allah. Ya, itu apa? Itu sifat-sifat khuluqiyah. Cara berbaring Nabi. Nabi kalau berbaring menghadap ke arah kanan, ya. Kemudian ya, dalam hadis yang lain ada anjuran Nabi untuk berwudu sebelum tidur, tidak harus ya. Kemudian membaca beberapa doa, diantaranya Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Yang kemudian ada riwayat lain ya, yang kita sempurnakan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi riwayat yang justru masyhur adalah Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Jadi itu sifat-sifat khuluqiyah, akhlak Nabi, cara tersenyum Nabi gitu. Ya. Ya, Nabi itu tidak tertawa terbahak-bahak gitu ya, sampai seperti kita sakit perut ya. Ya. Au khilqiyah, atau sifat-sifat yang bersifat fisik. Itu juga termasuk sunnah. Jadi Nabi itu kalau kata sahabat nanti akan kita kupas, tidak terlalu tinggi posturnya, tidak juga terlalu pendek. Tidak terlalu kurus badannya, tidak juga terlalu gemuk ya. Jadi malu saya. Ya. Kemudian rambut Nabi tidak terlalu lurus, tapi tidak juga terlalu keriting gitu. Tapi tengah-tengah di antara itu. Itu adalah juga termasuk dari sunnah gitu ya. Nanti akan kita kupas juga au siratin, atau bahkan sirahnya Nabi. Jadi perjalanan hidup Nabi yang kalau kita baca sirah gitu ya, itu juga bagian dari sunnah selama riwayatnya masih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Sawaun akana dzalika, bahkan para ulama luar biasa nih. Sawaun kana dzalika qoblal bi'tsah, sebelum masa kenabian, katahannutsihi fi gharin Hira, seperti tahannus beliau di gua Hira. Beliau kan sebelum mendapatkan wahyu sering berdiam diri di dalam gua Hira ya, di Jabal Nur namanya, di kota Mekah. Ya, beberapa kilo dari kota Mekah ada sebuah gunung namanya Jabal Nur. Di atas gunung itu cukup tinggi ya. Gunungnya seperti punuk onta. Nah, di punuknya onta itu, di atas gunung itu ada satu gua. Nah, Nabi sering bertahanus di situ. Nah, kata ulama-ulama ya, diantaranya Syekh Ramadan Al-Buti ya, dikatakan bahwa tahanusnya Nabi ya, itu juga merupakan bagian dari sunnah. Maka bagi kita setiap muslim itu perlu ada tahanus gitu. Tahanus tapi dalam arti bukan menyendiri ya, tanggal tua belum dapat kiriman, membuka jendela melihat bulan, oh bulan, sampaikan pada ayah dan ibuku bahwa aku di sini kelaparan ya. Tapi tahanusnya adalah dalam rangka untuk perbaikan diri, kemudian merenung, membuat strategi gitu. Dan tahanus dalam konteks itu bisa dalam konteks individual, bisa dalam konteks berjamaah.
Ya, dalam konteks individual ya kita bermuhasabah secara pribadi, ya merancang program ke depan mau seperti apa. Ya, kan Nabi kan begitu, ini kaumku nih, masya Allah jahiliyah nih, gimana caranya ngerubah gitu. Ya, kita juga begitu nih, keluarga saya, teman-teman saya gitu. Nah dalam konteks tidak sendiri, tetapi secara berjamaah, secara kelompok, itu bisa jadi seperti kita mengadakan acara raker gitu ya, ya untuk kemudian membuat program, ya apakah itu rohis, apakah itu kegiatan-kegiatan keislaman dan lain sebagainya. Ya, ini definisi sunnah, diantaranya bisa kita lihat dalam kitab Usulul Hadis ya, Syekh Muhammad Ajaj Al-Khatib ya, di halaman yang ke-19. Yang berikutnya, jadi kita akan lihat teks next. Jadi cakupan sunnah itu luas gitu. Coba di next aja sampai keluar semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 ya. Jadi cakupan sunnah itu luas. Jadi sunnah itu ada sunnah qauliyah. Semua sabda Nabi adalah sunnah. Ya syabab, sabda Nabi, wahai para pemuda. Ya syabab, apa gimana hadisnya? Ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau di antara kalian sudah pada mampu, nikahlah. Tuh sunnah tuh. Jadi dia belum ada nikah nih, kagak nyunah. Karena ada satu. Ya, jadi tadi kan di sini ada ini enggak? Ada, kalau selama masa pendidikan nggak boleh nikah, ada aturan. Ada aturan ya. Nah, nanti itu gimana tuh? Bagaimana ketika sunnah berhadapan dengan aturan manusia gitu? Nah, nanti justru ada sunnah yang lain. Al muslimuna ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan yang ada di antara mereka. Ketika mereka udah sepakat, ya harus mengikuti. Ya selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal gitu. Itu boleh. Kenapa? Udah azan? Oh iya, udah azan, kita sholat isya dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, ya teman-teman sekalian, kita akhiri dulu, kita pending sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa dan mahasiswi serta para dosen ya, pembimbing. Jadi dari definisi tadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa cakupan sunnah itu luas. Dia mencakup seluruh perkataan Nabi. Ya meskipun nanti kalau ahli fikih itu hanya melihat sunnah itu adalah hanya sabda Nabi yang memiliki kaitan dengan hukum fikih gitu. Ya, kemudian juga semua ya tadi menurut ulama ahli fikih ya, tetapi menurut ulama ahli hadis ya muhaddisin, sunnah itu semua perkataan Nabi masuk dalam bagian dari sunnah. Yang kedua adalah seluruh perbuatan Nabi ya. Jadi pertama tadi qauliyah, fi'liyah ya, harusnya fi'liyah dulu nih, baru harusnya qauliyah dulu baru fi'liyah. Kemudian ya, jadi kalau fi'liyah itu semua perbuatan Nabi ya, itu adalah termasuk bagian dari sunnah ya. Semua bagaimana tata cara Nabi berwudu ya, tata cara Nabi sholat, tata cara Nabi melaksanakan manasik haji ya, itu adalah bagian dari sunnah ya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah itu bersifat takririyah. Ada sunnah takririyah, segala ketetapan Nabi. Yang keempat adalah sunnah khuluqiyah, terkait dengan akhlak Nabi. Ya, cara tersenyum Nabi, cara berbaring Nabi, cara duduk Nabi, cara berbicara Nabi. Ya, itu sifat-sifat akhlak. Bahkan termasuk akhlak Nabi itu adalah tidak mencela makanan. Pernah Nabi suatu ketika datang ke rumah, Nabi belum makan. Sampai di rumah yang ada hanya roti gandum sama cuka gitu. Ya. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik makanan adalah cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka.
Jadi gandum sama cuka aja gitu. Jadi itu pesannya adalah bahwa kita jangan mencela makanan dan mensyukuri makanan apapun yang ada di hadapan kita gitu. Ya. Kemudian sifat kholqiyah, yaitu sifat fisik Nabi. Tadi Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, ya, tidak terlalu lurus rambutnya, tidak juga terlalu keriting. Itu juga termasuk bagian dari sunnah. Ya, yang kemudian yang terakhir adalah Nabi sunnah itu juga masuk dalam definisi sunnah itu adalah semua sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini cakupan sunnah. Bisa di next selanjutnya. Ya. Maka sunnah-sunnah itu diantaranya yang pertama adalah as-sunnatu fil ibadah. Ada sunnah dalam ibadah. Terus aja di next terus. Di next terus sampai wassalam. Ya, gak ada ya. Ada as-sunnatu fil ibadah. Sunnah dalam ibadah. Dan ibadah ini terbagi-bagi teman-teman sekalian ya. Jadi termasuk sunnah dalam semangatnya ibadah Nabi. Nabi itu kalau mendengarkan azan udah seperti lupa dengan yang lainnya. Apapun kegiatan dan aktivitas beliau tinggalkan. Maka termasuk tadi kita begitu azan, kita kemudian meninggalkan ataupun kita sepakat untuk sholat berjamaah, itu bagus. Ya. Itu bagian dari sunnah. Tetapi juga memang ada beberapa hal yang diperbolehkan. Jadi contohnya begini, ketika teman-teman lagi kuliah, kebetulan dosennya mungkin dosen umum gitu ya, mahasiswanya juga kita campur, ada yang muslim dan muslim. Jangan kemudian begitu ada azan yang di depan kelas langsung gelar sajadah sholat bareng-bareng, dosen lagi ngajar ya. Jadi juga jangan seperti itu gitu ya. Karena memang ada, makanya dalam sunnah itu perlu diiringi dengan fikih gitu. Ya, sehingga nanti dalam fikih itu ada beberapa kondisi di mana kita diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan sholat. Ya. Bahkan banyak riwayat Nabi itu menunda sholat isya. Ya. Sholat isyanya nanti justru di tengah malam. Itu hadis-hadisnya juga ada. Ya, tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita ada hadis begitu lantas sholat isya nanti aja saat tengah malam, enggak ya. Tetap awal waktu itu lebih afdal. Jadi sunnah dalam ibadah tentang semangat beliau dalam ibadah. Kemudian begitu kesungguhan Nabi dalam ibadah. Ya, dalam satu riwayat ya, itu Nabi pernah sholat berjamaah di rumah salah seorang sahabat Nabi, dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim, ya, kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus sampai berapa ayat Al-Baqarah? 286 ayat, ya. Sampai 286 ayat, 2,5 juz gitu. Dan setelah selesai Al-Baqarah ya, yang ayat terakhir itu fangsurna 'alal qaumil kafirin. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku menduga bahwa Nabi akan ruku. Ya, karena sahabat juga manusia biasa, panjang sholatnya ya. Tapi Nabi kemudian setelah fangsurna 'alal qaumil kafirin, Nabi melanjutkan ke surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Ya, hampir 2 juz. Ya, selesai Ali Imran, kata sahabat ini, aku menduga Nabi akan ruku. Karena Nabi nyambung ke surat An-Nisa. Jadi itu semangat Nabi dalam menjalankan ibadah. Tetapi bukan berarti bahwa kita ya, sholat isya tadi harus seperti itu gitu. Ya, kalau kita baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa gitu. Yang pertama saya juga udah lupa ya, walaupun hafal gitu ya. Ya, tetapi udah banyak yang lupa di tengah-tengahnya gitu. Dan yang kedua, mungkin kalaupun saya baca semuanya begitu Assalamualaikum warahmatullahi, udah nggak ada siapa-siapa gitu ya. Termasuk pembimbing rohisnya juga mungkin udah nggak ada. Ya. Jadi itu dalam ibadah. Nah, termasuk juga dalam ibadah itu kaifiatnya ibadah.
Ya, gerakan dalam ibadahnya itu juga merupakan sunnah gitu. Memang kan ada yang gerakan ibadah itu ada yang memaksimalkan setiap gerakan Nabi dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Jadi bukan hanya takbiratul ihram ya, tapi tata cara takbiratul ihramnya gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang kemudian kita sebagian hanya fokus di situ dalam masalah sunnah gitu. Itu betul, itu merupakan bagian dari sunnah, tapi sunnah bukan hanya itu, tapi antusias dan semangat dalam ibadahnya. Termasuk kalau kita perhatikan dalam Quran ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi yang sangat esensial itu justru adalah bagaimana khusyuk dalam sholat ya. Itu sunnah dalam ibadah. Yang kedua adalah as-sunnatu fit tawaddu, ada sunnah dalam ketawaduan. Nabi itu merupakan orang yang sangat tawadhu. Setiap bertemu dengan orang ya, siapapun orang itu, Nabi selalu berusaha mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, itu ada tuh. Ya, kalau kita baca sebuah kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, itu penjelasan secara detail itu bagaimana sulukiat ya, bagaimana tindak tanduk perbuatan Nabi sampai yang sedetil-detilnya. Terjemahannya ada, jadi kalau teman-teman ada rezeki ya, beli judulnya kitab Syama'il. Kalau judul terjemahnya itu Syama'il Muhammad ya. Jadi Nabi SAW dalam riwayat itu luar biasa. Kalau kita lihat dalam perang Uhud yang hampir Nabi itu terbunuh ya di perang Uhud, itu luar biasa. Jadi bagaimana Nabi itu ya dalam berperang ya, walaupun sudah dikepung ratusan pasukan kafir Quraisy ya, Nabi nggak bersembunyi gitu. Karena waktu itu ada isu Muhammad meninggal, Muhammad tewas bahasanya orang kafir. Dan pada waktu itu buat Nabi itu kalau bersembunyi aman. Tapi Nabi memilih tidak bersembunyi gitu. Jadi susah, posisinya sulit, terlalu menampilkan diri, saya tidak meninggal gitu ya. Itu juga beresiko bagi Nabi, justru menjadi itu dia gitu. Tapi juga membiarkan bahwa isu bahwa Nabi meninggal itu menjadikan kaum muslimin lain menjadi down semangatnya. Itu perang Uhud itu luar biasa. Nabi itu rasa sakit yang Nabi derita itu kan, Nabi dipukul punggungnya nih pakai pedang. Kan beliau pakai baju besi ya, itu rasa sakitnya itu baru hilang setelah 1 bulan. Nabi juga dihantam pipinya ya pakai besi, itu berdarah beliau, bahkan ada riwayat tembus ya, besi itu masuk ke dalam gigi beliau ya. Dan Nabi hampir terbunuh ya ketika itu, kalaulah bukan pertolongan Allah gitu ya. Jadi bagaimana Nabi, belum lagi dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain itu ketika sahabat kocar-kacir, Nabi maju. Justru sahabat itu berlindung di balik tubuhnya Nabi. Luar biasa. Ya, syaja'ah, berani. Belum lagi berani-berani dalam sikap-sikap seperti ada suara menakutkan di Mekah waktu itu. Ya. Orang semua nggak ada yang berani keluar. Nabi keluar tengah malam. Ya, ternyata suara onta atau suara keledai atau suara kuda yang ketakutan atau yang apa, sehingga menimbulkan suara yang mencekam gitu. Kata Nabi, udah tenang semuanya, ini bukan suara apa-apa, ini adalah hanya dari hewan. Jadi Nabi itu pemberani. Ya kayak kita lah gitu ya. Kalau ada bunyi di belakang-belakang, kita langsung minggir ya. Kalau bukan menghampiri ya, kita malah minggir. Ya, yang berikutnya adalah 1, 2, 3, 4. Yang keempat, as-sunnatu fil quwwatil jasadiyah ya. Yang keempat ya, fil sunnatil jasadiyah yang sana. Jadi kekuatan fisik itu juga sunnah loh. Nabi itu fisiknya kuat. Bahkan kita kadang-kadang ya jauh dari Nabi. Nabi itu seumur hidup berapa kali sakit? Hanya 2 kali sakit ya, atau 3 kali sakit. Itu Nabi seumur hidupnya ya. Kita coba naik motor kehujanan dikit dikerokin ya. Ya. Baru acara tugas lapangan sedikit sebentar udah meriang gitu ya. Jadi apalagi listrik mati naik lift bolak-balik ya, udah keselio. Ya, jadi Nabi itu fisiknya sangat kuat. Memang ada riwayat seperti Nabi itu pernah bergulat sama Rukanah ya.
Meskipun sebagian mempertanyakan riwayat itu, tapi memang kalau dalam sirah ada itu. Nabi bergulat dengan Rukanah dan Rukanah kalah, ya, sampai 3 kali. Lalu Rukanah itu adalah orang yang jago berkelahi. Ya, kemudian sampai akhirnya Rukanah, ya, masuk Islam, ya, setelah 3 kali kalah kan, diajak masuk Islam sama Nabi, tidak mau sebelum Nabi bisa mengalahkan dia. Sampai 3 kali baru Rukanah, ya, mau masuk Islam. Ada juga sunnah dalam kekuatan fisik itu Nabi ketika perang Khandaq. Kan perang Khandaq itu kan idenya Salman Al-Farisi membangun Khandaq parit. Karena itu kan perang Khandaq disebut juga perang Ahzab. Semua bersekutu tuh, orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab, orang kafir, Quraisy, semua berserikat jadi satu, ingin menghancurkan umat Islam di Madinah. Lalu Salman Al-Farisi usul bikin Khandaq. Apa itu Khandaq? Parit. Ya. Dan bikin parit di sana nggak bikin seperti parit di sini. Keras tanahnya, batu. Ya. Dan itu lebarnya sekitar 9 hasta. Ya, hampir ya sekitar 7 meter. Ya, 7 meter panjang loh. 1 2 3 4 5 6 7, ya. Dalamnya sekitar 7 hasta, 5 meter. Ya. Jadi dalamnya 5 meter, lebarnya sekitar 7 meter. Ya. Nah, ketika mereka mau ada sebuah batu besar, mereka nggak bisa mecahin. Batu besar nggak bisa mecahin di jalur Khandaq itu. Mereka ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada batu besar kita nggak sanggup mecahkan. Rasulullah minta mana kampaknya gitu. Karena Rasulullah dengan fisiknya yang kuat, ya, dan tentu dengan mungkin mukjizat dari Allah juga, ya, Nabi menghancurkan batu besar itu sehingga pecah dan keluar cahaya putih. Dalam kondisi umat Islam ketakutan mau diserang oleh pasukan yang begitu besar, ya, Nabi mengatakan kelak kalian akan menguasai Persia dan nanti kalian akan memakai mahkota Persia dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi fisik Nabi itu kuat, teman-teman. Ya. Jadi kita juga kalau memiliki fisik yang kuat, itu kita nyunnah. Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Tapi jangan ketika dosen ngajar kita push up. Ya. Nyunah Pak, saya lagi al-mu'minul qawi. Ya. Jadi as-sunnah fi al-quwah al-jasadiyah. Yang berikutnya adalah as-sunnatu fi baitihi, sunnah di dalam rumah Nabi. Jadi bagaimana Nabi di rumahnya itu? Anas itu membantu Nabi selama 10 tahun. Dan ada satu lagi yang membantu Nabi, saya lupa namanya siapa. Tidak pernah Nabi itu memarahi kami. Tidak pernah saya tidak melakukan sesuatu, Nabi mengatakan, kenapa itu tidak kamu kerjakan? Dan tidak pernah saya mengerjakan sesuatu, Nabi mengatakan, kenapa itu kamu kerjakan? Gitu. Dan Nabi selalu mengajak makan bareng, ya, terhadap orang yang membantunya, terhadap pembantunya di rumahnya. Ya. Bahkan Nabi bersabda, kalau ada salah seorang di antara kalian disiapkan makanan oleh pembantunya dan pembantunya tidak mau makan bersamanya, kan pembantu kadang-kadang malu, ya, malunya ya kayak kita lah, diajak makan sama dosen kan malu, kalau nambah nggak enak gitu. Ada dosen nanti nilainya kurang lagi kalau nambah, ya. Dosennya mau nambah kita ambil duluan kan. Ya, nah maka kata Nabi, kalau tidak mau makan bersama kalian, berikan masakan yang dihidangkan oleh pembantu kita, berikan sedikit kepada pembantu kita, karena atas jasa dialah makanan itu terhidang. Jadi jangan sampai dia udah masakin, dia nggak dapat apa-apa dari yang sudah dimasakannya itu. Itu luar biasa. Terus bagaimana Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah. Nabi itu, ya, sama Aisyah diajak balapan lari Aisyah. Ya, saya aja nggak pernah balapan lari sama istri. Habis diajak nggak mau dia. Ya. Jadi kadang-kadang Nabi ngebut larinya, Aisyah kalah, Aisyah cemberut. Kadang-kadang Nabi, ya, pura-pura kalah, Aisyah menang sehingga Aisyah gembira gitu. Jadi kebahagiaan dan keromantisan dalam rumah tangga gitu. Ya. Terus pernah Nabi pulang kemalaman, ini kan riwayatnya ada, mengetuk pintu rumah Aisyah. Aisyah sudah tertidur, dan sunnah mengetuk pintu rumah itu cuma 3 kali.
Tok tok tok, satu, assalamualaikum, ya nggak dibukain. Dua kali, assalamualaikum. Salamnya kalau Indonesia kan assalamualaikum aja. Kalau orang Arab kan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang Indonesia kan assalamualaikum, kadang-kadang waalaikum. Ya tapi mending lah daripada ya. Diketok 3 kali dan ngetok itu sunnahnya hanya 3 kali. Aisyah nggak bangun, terlalu letih kerja di rumah. Ya, tertidur Aisyah nggak terbangun. Nabi nggak marah gitu. Bahkan Nabi menggelar sorbannya di depan pintu, tidur di depan pintu. Subhanallah. Ya, ini mahasiswa Polman banget ya. Ya, sampai Aisyah tengah malam baru terbangun gitu. Terbangun baru melihat Nabi tertidur di depan pintu, langsung Aisyah minta maaf, langsung Aisyah. Dan itu kan menambah kecintaan bagi istri terhadap suami dan suami kepada istri. Coba suami sekarang ngetok pintu nggak dibukain, ya. Apa kata suami? Ya, oke ya. As-sunnah fi baitihi, as-sunnah fi zuhud. Sunnah di dalam kezuhudan. Nabi itu zuhud orangnya. 3 bulan sabit, ya. Kata Urwah keponakannya Aisyah, ya. Wahai Urwah, kata Aisyah, sesungguhnya pernah 3 hilal. 3 hilal itu berarti 3 bulan sabit dalam 2 bulan. Tidak ada api yang menyala di rumah Rasulullah SAW. Tidak ada api yang menyala di rumah kami. Gak ada masakan yang dimasak. Gitu. Ya, mungkin kalau kita kan gak ada yang dimasak, catering pak. Ya, atau tinggal telepon 14045. Ya, iklannya kan gencar sekali. Ya, jadi tinggal telepon, tinggal apa. Sampai Urwah bertanya, kalau begitu apa yang kalian makan wahai bibiku? Kami hanya memakan 2 hitam. Yang pertama adalah kurma, yang kedua air. Air kalau ditaruh di wadah seperti kendi kan kayaknya hitam. Kalau kita kan sekarang galon, jadi kelihatannya putih. Tapi kalau di kendi di bawah ruangan tertutup, dia seperti hitam. Jadi Nabi selama 2 bulan hanya makan kurma dan air putih. Coba. Zuhud Nabi luar biasa. Padahal Nabi kalau mau kaya gampang sekali. Setiap perang itu Nabi dapat khumus 1/5. Nabi pernah dapat ratusan ekor unta. Terus ada sahabat yang minta, wahai Nabi, saya dengan kaum saya miskin di sana. Namanya Aqra' bin Habis. Ya, maka kata Nabi, ya udah, saya kasih kamu 100 ekor unta. Coba. Ya. Jadi luar biasa Nabi itu. Ya. Itu sunnah di dalam kezuhudan. Belum lagi Nabi ketika tidur di pelepah kurma di rumahnya, Umar masuk ke dalam kamarnya. Ada yang penting. Ketika Nabi bangun, nyeplak tuh pelepah kurma di punggungnya Nabi. Nangis Umar. Umar nangis gitu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa apa namanya kita juga harus tidur di pelepah kelapa gitu ya. Jadi cuma bagaimana Nabi itu zuhud, artinya gitu ya teman-teman sekalian, Nabi itu memilih hidup sederhana meskipun beliau bisa hidup yang lebih baik gitu. Ya, saya tahu juga teman-teman di sini kan tahu lah bahwa mungkin orang tuanya segala macam ada yang punya lebih, tapi ya kita juga harus, namanya mahasiswa itu harus prihatin ya. Insya Allah mahasiswa yang prihatin itu ya banyak suksesnya lah gitu. Ya, saya juga pernah prihatin jadi mahasiswa. Kalau teman-teman di sini nggak punya uang masih bisa ngebon, kan? Oh, saya di negeri orang nggak kenal istilah ngebon di sana, gitu. Ya. Karena suatu ketika saya hanya makan itu cuma nasi sama roti gandum itu dipotong-potong yang udah basi itu dipotong-potong digoreng lagi, cereng, gitu. Sambil ketika makan roti gandum itu pakai nasi, kita bayangin itu makan tempe dan tahu goreng. Jadi perlu saya kasih tahu, tempe dan tahu itu kalau di Timur Tengah, di tempat dulu saya kuliah di Mesir, itu makanan mewah. Jadi kalau ada mahasiswa makan nasi pakai tempe, itu mahasiswa foya-foya. Oh iya. Jadi kalau mahasiswa makan pakai ayam, ya, 1/4 ekor, ya, itu biasa. Ya, tapi kalau mahasiswa pakai tempe, tahu, wah, itu mahasiswa foya. Karena harga tempe dan tahu jauh lebih mahal dibandingkan harga daging dan harga
ikan dan lain sebagainya. Jadi itu masih foya-foya. Jadi teman-teman, ya, zuhud itu penting ya. Tapi bukan berarti bahwa kita harus miskin ke. Ya. Kemudian ada as-sunnah fil qiyadiyah dalam kepemimpinan. Nabi itu luar biasa ketika memimpin. Ya, punya ahli strategi, punya ahli rahasia. Ya. Ahli rahasia Nabi kalau nggak salah kan Huzaifah ya. Ya, pernah suatu ketika turun ayat atau turun wahyu tentang siapa orang-orang munafik. Nabi perlu menyampaikan ini kepada sahabat, tapi nggak kepada semua sahabat. Hanya satu sahabat yang Nabi beritahu, ya, yaitu Huzaifah. Setelah diberitahu, maksudnya supaya jangan sampai orang munafik itu punya peran yang penting. Ketika Nabi memberitahu kepada Huzaifah, Umar itu takut sekali. Umar nanya ke Huzaifah, wahai Huzaifah, siapa orang-orang yang disebut munafik itu? Kata Huzaifah, saya nggak berani menyampaikan karena itu Nabi tidak boleh saya menyampaikan kepada orang lain. Karena saya takut saya ini munafik. Coba Umar takut kalau dirinya munafik. Tapi saya nggak boleh ngasih tahu. Iya kalau begitu, tolong beritahu saya, apakah di antara orang-orang yang disebut Nabi saya termasuk di dalamnya? Gitu. Kata Huzaifah, tidak ada. Bersyukur Umar. Jadi sekali berumar takut kalau dirinya munafik. Padahal kalau Umar melalui sebuah jalan, ya, syaitan milih jalan yang lain, ya, sama kayak kita. Ya. Kalau di jalan itu ada syaitan, kita minggir. Yang berikutnya adalah as-sunnatu fil mu'amalah, sunnah dalam mu'amalah, kejujuran Nabi. Ya. Nabi tidak berdusta. Ya. Jadi Nabi dalam berdagang, saking jujurnya ketika dagangannya Siti Khadijah, orang bertanya, wahai Muhammad ini berapa? Ini saya bawa dari Mekah, dari sana harganya sekian, silahkan Anda mau bayar berapa? Luar biasa para jemaah. Ya, jadi maka Nabi dipercaya sekali. Orang kalau mau pergi nitip barang, nitipnya ke Nabi. Orang kalau mau ada apa-apa selalu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah dalam muamalah, termasuk memudahkan orang, ya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah as-sunnatu fi tsabat, sunnah dalam sikap, prinsip. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy datang menemui Abu Thalib, Abu Thalib, itu ponakanmu tuh maunya apa sih? Kalau dia pengen harta, ini kami orang-orang kaya Mekah sanggup mengumpulkan harta-harta kami jadikan satu, ya, kami rela harta itu dimiliki oleh Muhammad, nanti Muhammad akan jadi orang yang paling kaya di Mekah, paling banyak asetnya di Mekah. Atau yang dipinginin apa? Perempuan. Kami sanggup carikan, ya mungkin kalau bahasa katanya kita bisa bikin pemilihan putri Mekah gitu. Ya. Cari wanita paling cantik di kota Mekah, suruh dia pilih mana yang paling dia suka, supaya dia menjadi seorang laki-laki yang paling cantik istrinya di Mekah. Atau kalau dia pengen jadi raja, kami sanggup bersedia menjadikan Muhammad sebagai raja di Mekah, dengan cara tinggalkan dakwahnya itu. Sampaikan kepada Nabi oleh Abu Thalib ketika para pembesar Quraisy sudah pada pulang. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku tinggalkan dakwah ini, maka sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan sampai Allah memenangkan agamanya atau aku binasa karenanya. Subhanallah. Tuh, tegang teguh terhadap prinsip. Lagi ujian, ini mahasiswa nih. Insya Allah Pak, saya belajar lillahi ta'ala. Pas ngajain soal nggak bisa. Ada teman samping nawarin nomor 3 gimana? Kita kebetulan belum. Ya, dia geser lembar jawabannya supaya bisa kita lihat. Sikap kita gimana? Alhamdulillah. Ya. Pegang prinsip dong. Ya Allah, saya itu nuntut ilmu karena Allah. Ya, biarpun teman ya nawarin nyontek, dosen nggak ngelihat, nggak. Saya teguh prinsip. Berani nggak begitu? Ya. Tapi terus terang saya ini tahadus bin nikmah. Saya pernah begitu. Ketika saya kuliah tingkat 3 di Al-Azhar,
di Mesir, mata kuliah tauhid, soal 3. Diktatnya 2 buku tebal-tebal, soalnya hanya 3. Soal 1 saya bisa, soal 2 saya nggak bisa, soal 3 50-50. Itu kalau standar nggak lulus, karena standar minimum kan 60 baru lulus nilainya. Kalau itu saya jawab, 1 bisa, 2 nggak bisa, 3 50-50, paling 50, 55 lah paling tinggi. Soal nomor 2 saya nggak bisa. Di depan saya orang Arab, sampingnya orang Indonesia, orang Jawa Timur. Ya, teman saya Ustadz sekarang, Ustadz Subhan namanya. Dia ngelirik ke saya. Udah belum? Saya bilang belum. Nomor berapa yang belum? Oke, bahasa isyarat, saya bilang nomor 2. Dia geser lembar jawabannya, tek, digeser sedikit supaya saya bisa ngelihat. Awalnya saya, alhamdulillah. Pas mulai, saya baru ingat, astagfirullah, ya Allah, saya nuntut ilmu jauh-jauh. Ya, tujuannya bersih mulia karena engkau, orang tua ngelepasnya berat, biayanya nggak murah, masa harus saya kotori dengan hal begitu? Akhirnya saya bilang sama ini, saya supaya dia tidak memberikan lembar jawabannya itu ke saya. Kemudian saya bilang, ya Allah, saya insya Allah hanya menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Nomor 2 pun saya hanya tulis soalnya dan beberapa kata yang mungkin ada kaitan sedikit ya, yang saya dapat dari diktat yang waktu saya pelajari semalam. Selebihnya saya tawakal sama Allah. Kalaupun nggak lulus, saya ikhlas, ya Allah, saya nggak lulus mata kuliah ini. Kalaupun saya harus ngulang, saya ngulang. Ya, sampai bel terakhir bunyi, saya tutup. Ya, dan setelah itu saya sholat di Masjid Al-Azhar, saya doa sama Allah. Ya, begitu pengumuman, berapa pekan kemudian, saya udah diktum dan saya udah pasrah aja. Tapi begitu saya lihat mata kuliah ini lulus, tafsir lulus, hadis lulus, segala macam, tauhid saya lihat, alhamdulillah. Walaupun cuma C ya, makbul. Tapi saya sujud syukur karena saya alhamdulillah sudah selamat ya, tidak mengotori kuliah saya dengan hal-hal yang tidak fair lah dalam perkuliahan kita. Soalnya saya yakin di sini sih biar nggak ada penjaga, insya Allah ya nggak ada yang nyontek. Karena teman-teman itu kalau nyontek luar biasa. Teman saya orang Syria, waduh kalau nyontek dia nggak pernah pakai jubah, tiba-tiba pakai jubah lagi ujian, pakai jubah, pakai kalau orang apa udeng-udeng gitu kan, ya. Kemudian dia anteng, saya bilang nih biasanya kalau bahasa Jawanya pecicilan gitu ya, nih anteng gitu. Tiba-tiba kan kita 14 mata kuliah, 1 pekan itu hanya 3 mata kuliah ujian. Di hari yang ke-7 ujian, ya, kemudian saya kaget, kelas juga kaget ketika ada pengawas ya menyingkap ininya dia, ternyata dia pakai Walkman. Dan Walkman itu dulu kan pakainya kaset ya, radio kaset yang kecil itu. Jadi diktat itu semalaman dia rekam. Dan dia dengerin di situ sambil jawabin ujian. Wah, dia sobek lembar ujiannya. Lembar jawabnya disobek, 7 mata kuliah yang sudah dia ikut hangus semua, dan kemudian dia diskors 2 tahun ya, diskors 2 tahun dan suruh pulang ke negara. Nanti setelah 2 tahun dia baru boleh kembali lagi. Wah, nangis dia, nangis Bombay betul itu ya. Jadi sana juga hukumannya termasuk berat gitu ya. Ya kalau di kita kan ya Pak cincai ya Pak. Insya Allah enggak ya kalau di kita. Enggak semua begitu. Oke, yang berikutnya ini di next aja banyak nih ya. Udah hampir di jam 8 nih. Di next banyak terus karena ini penjelasannya masing-masing terus 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 terus. Nah, tadi balik ya satu lagi sini. Jadi kita sampai jam 8 ya. Jadi teman-teman, ini bagaimana fisik Nabi, gambaran fisik Nabi yang juga sebenarnya merupakan bagian dari sunnah. Ini ada riwayat ya, riwayat Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil qasir. Jadi postur Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, saya bacakan terjemahannya aja. Beliau memiliki telapak tangan dan telapak kaki yang tebal, kepala dan persendian yang besar, dan bulu dada yang panjang.
ketika berjalan tubuh beliau bergoyang seperti sedang menuruni tanah yang landai. Saya belum pernah melihat seorang pun yang sama dengan beliau, baik sebelum maupun setelah beliau wafat. Ini diantara gambaran. Memang gambaran ini bisa subjektif, tergantung orang dari mana melihatnya. Tapi ini keunikan Nabi gitu. Ya, coba berikutnya, yang next berikutnya. Ya, ini. Dalam riwayat lainnya, Ali bin Abi Thalib juga menggambarkan beliau memiliki perawakan yang sedang dibandingkan dengan kaumnya. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Rambut beliau ikal. Beliau tidak gemuk, ya, dan wajah beliau tidak terlalu bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Beliau memiliki bola mata yang hitam pekat, bulu mata yang lentik, serta bahu yang lebar dan tidak berbulu. Dada beliau berbulu. Ketika menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badan. Di antara kedua bahu beliau terdapat tanda kenabian. Bahu ini. Beliau adalah nabi terakhir, manusia yang paling lapang dada. Ucapannya paling bisa dipercaya, karakternya paling lembut, dan cara bergaulnya paling mulia. Siapapun yang pertama kali melihat beliau pasti segan. Tetapi orang yang telah lama bergaul dengan beliau pasti mencintai beliau. Siapapun yang mencoba menggambarkan karakter beliau pasti berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sama seperti Rasulullah, baik sebelum maupun setelah beliau wafat. Ini diantara gambaran fisik Nabi. Ya, coba yang berikutnya lagi, next lagi. Bentuk fisik ini banyak nih ya. Riwayat Jabir bin Samurah. Ya. Mata Rasulullah putih kemerah-merahan dan daging di tumit beliau sedikit. Dalam riwayat lainnya dari Jabir bin Samurah disebutkan, saya melihat Rasulullah pada sebuah malam yang terang benderang oleh cahaya bulan. Beliau mengenakan hullah berwarna merah. Saya menatap beliau dan memandang bulan. Sungguh menurutku beliau lebih indah daripada bulan. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat lain Abu Hurairah itu, kalau Nabi tersenyum itu lebih indah dibandingkan dengan bulan purnama. Subhanallah. Ya. Berikutnya lagi. Ya. Ini fisik Nabi ya. Ya, next tadi. Ya. Kulit Rasulullah itu putih bersih seolah-olah beliau tercipta dari perak. Beliau juga memiliki rambut yang indah dan rapi. Banyak ya, nanti saya nggak perlu bacakan semuanya. Next lagi, coba. Ya. Ini ada Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah juga, ini panjang juga. Next, terus. Ya. Terus. Ya. Nah, nanti di sini juga ada nanti mulai dari cara berpakaian Nabi SAW. Ini juga teman-teman. Jadi supaya kita bahwa paham juga ya bahwa kita kadang-kadang kan tahu bahwa berpakaian itu sunnahnya putih. Karena ada anjuran berpakaian putih, tapi juga jangan salah bahwa Nabi SAW juga pernah pakai berpakaian yang berwarna hitam. Ya, ini diantaranya riwayat ini nih. Ya, bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Nabi, oleh Rasulullah adalah pakaian gomis, al-qomis. Ya, qomis itu ya gamis ya. Cuman menerjemahkan gamis macam-macam. Orang India Pakistan menerjemahkan gamis pakaian yang panjang sampai menutup ke lutut gitu ya. Nanti definisi gamis gampang lah ya, tapi riwayat yang lain ya, Rasulullah itu ya bahwasanya panjang lengan baju Rasulullah adalah hingga pergelangan tangan. Artinya Nabi itu suka memakai baju lengan panjang gitu. Ya. Oke, berikutnya lagi ya, supaya kita juga next coba. Ya. Bahwasanya Rasulullah apabila mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti serban, baju, atau selendang. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, segala puji hanya bagimu. Jadi ini sunnah dalam memakai pakaian, yaitu doanya nih ya. Allahumma lakal hamdu kama kasautani, as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ini doa ketika memakai pakaian. Jadi kita minimal sekali kita memakai pakaian ya bismillah. Pakai yang kanan dulu gitu. Oke, lanjut lagi ya. Riwayat Aisyah bahwa pada suatu pagi Rasulullah keluar dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu-bulu berwarna hitam. Artinya pakai baju warna hitam itu juga ada sunnahnya. Nabi juga pernah, nggak harus putih. Nah, bagaimana seragam Polman Astra? Ya, biru ya. Kalau biru saya belum mendapatkan hadis, tapi bukan berarti bahwa memakai baju warna biru itu nggak boleh atau nggak nyunah, enggak gitu ya. Cuman ini menunjukkan betapa baju itu bebas aja. Bahkan ini nih, lihat lagi nih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW pernah mengenakan jubah Romawi.
Ini baju orang kafir nih, gitu. Jubah Romawi ya, di mana bagian lengan jubah itu agak sempit. Jadi pakai baju jubah yang lengannya itu menyempit gitu. Yang bajunya yang lengannya itu menyempit. Artinya gitu, kita pakai dasi gitu. Oh, itu baju orang kafir. Lah, Rasulullah pakai baju jubahnya Romawi. Romawi waktu itu kafir banget. Udah kafir pakai banget lagi ya. Artinya kita itu nggak harus memakai baju itu harus koko, nggak harus. Kita sesuai dengan tempatnya gitu. Kalau lagi praktek lapangan nih jangan pakai sarung gitu umpamanya ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Yang penting nutup aurat. Aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut ya. Kemudian ya tentu adab sopan santun juga tetap diperhatikan gitu ya. Kalau muslimah ya harus pakai hijab gitu ya. Kalau olahraga ya disesuaikan pakaian olahraga, yang penting tidak membuka aurat, tidak membentuk, itu sudah cukup. Coba berikutnya lagi ya. Nah, ini nanti alas kaki Nabi, dan jadi banyak ya teman-teman ya. Cuma yang nggak mungkin kita kupas secara keseluruhan karena memang cukup banyak. Ini pun sebenarnya saya bikin ini masih bersambung. Kalau kita lihat di akhirnya itu, karena tadi saya nggak tuntas bikinnya, belum tuntas ya, karena sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali. Cuma artinya begini, jangan sampai kita itu ya memandang bahwa sunnah itu hanya satu sisi, sementara sisi yang lain itu tidak nyunnah gitu ya. Jadi kalau ketika umpamanya ya kita melakukan satu hal gitu, satu hal yang ya seperti tadi ya, bahwa ada hadisnya gitu, Rasulullah itu memakai cincin, dan cincin itu di tangan kanan gitu ya. Bagus kalau, tapi apakah memakai cincin itu nyunnah? Belum tentu, karena Nabi itu memakai cincin itu setelah ketika Nabi menulis surat kepada raja, kemudian mereka menolak surat itu karena tidak ada stempelnya. Maka Nabi menyuruh sahabat membuatkan stempel yang kemudian beliau pakai dalam cincinnya. Setelah nulis surat, beliau stempelkan cincinnya itu ke surat tersebut ya. Jadi sehingga di situ ulama juga ini apakah itu sunnah atau tidak gitu ya. Kemudian Nabi juga kalaupun pakai cincin, Nabi itu ketika cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, ketika masuk kamar mandi Nabi selalu melepas cincinnya tersebut. Jadi jangan sampai kemudian kita, kalau kita merasa bahwa pakai cincin itu sunnah, menganggap orang yang nggak pakai cincin tidak sunnah. Saya pernah nih pengalaman sebagai penutup ya, saya khutbah di sini nih, Pertamina sini nih, yang di Pelumpang sini, khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat, ada seorang pengurusnya bilang, subhanallah Ustadz gagah sekali, ceramahnya bagus. Ngomong-ngomong Ustadz istrinya berapa? Saya bingung kan, loh kok saya ditanya istrinya berapa? Saya bilang istri saya 1 Pak Haji. Kemudian dia bilang, wah Ustadz nggak nyunnah, istri saya 3, kata Pak Hajinya itu. Terus saya diam sejenak kan, terus saya bilang, Pak Haji tadi malam tahajud nggak? Enggak, Pak Haji nggak nyunnah ya. Terus Pak Haji tadi pagi sholat berjamaah ke masjid nggak? Enggak, Pak Haji nggak nyunnah. Jadi kadang orang itu memandang sunnah itu hanya dari satu sisi gitu. Padahal tadi bahwa sunnah itu dimensinya luas. Maka teman-teman, message terakhirnya adalah berusahalah kita melakukan satu sunnah yang sunnahnya itu ya bersifat universal, namun juga tidak menyalahkan orang lain yang mengamalkan sunnahnya itu berbeda dengan kita. Contoh yang lain ya, nikah itu termasuk sunnah Nabi ya. Tapi ketika teman-teman di sini ada ikatan tidak boleh menikah, ya jangan menikah, karena ikatan itu menjadi satu persyaratan yang bisa menjadikan kita wajib, dan itu ada dalilnya, al muslimun ala syurutihim. Terus yang kedua adalah bahwa ya banyak ulama-ulama besar, contoh Ibnu Taimiyah, Imam Tobari, Imam Qurtubi, Imam Nawawi, hampir imam-imam besar itu adalah imam-imam yang lupa nikah. Ada sebuah buku judulnya begini, Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama bujang yang mereka lebih mendahulukan ilmu daripada nikah. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuda. Ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuda ini ulama yang punya sanad hadis sampai Rasulullah.
baru meninggal sekitar mungkin 10-15 tahun yang lalu lah, belum lama. Ini ulama kontemporer. Dia menulis itu. Jadi beliau menulis itu kemudian mengatakan bahwa ulama-ulama ini mereka jangan dianggap tidak nyunnah karena tidak menikah, tapi justru mereka itu tidak menikah lantaran melihat problematika umat yang begitu besar, yang kalau mereka menikah mereka khawatir tidak bisa berkarya sebanyak ketika mereka tidak menikah itu, sehingga mereka fokus ya. Jadi fokus di sunnah yang satu, kemudian ya meninggalkan sunnah yang lain, tapi bukan berarti tidak nyunnah gitu. Lihat prioritasnya gitu teman-teman. Maka kita juga seperti itu. Apa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan? Ya, itu kita lakukan sebisa kita. Contoh, makan minum dengan tangan kanan, jangan makan minum dengan tangan kiri. Memakai sesuatu, dahulukan yang kanan. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai baju. Ya, kalau ngelepas, dahulukan yang kiri. Gitu, gitu ya. Kemudian ya tadi ya selalu sholat tepat waktu, memakai baju yang suci, bersih dan lain sebagainya. Yang insya Allah banyak, maka teman-teman sekalian juga penting tuh seperti punya buku-buku hadis ya, minimal seperti Riyadhus Shalihin ya, minimal ya. Selain saya tahu deh kalau sekali berteman-teman sekarang ini kan sudah melek teknologi, tapi jangan download PDF aja. Bulughul Maram download PDF ya, Riyadhus Shalihin download PDF ya. Nanti begitu mau nikah, akhwatnya download PDF gitu ya. Calon ikhwannya download PDF. Dia semuanya serba download ya. Jadi apa namanya? Kitab itu juga ada unsur keberkahan kitab ya kalau kita membeli kitabnya, dan buat pegangan di rumah, buat pegangan ketika kita di mana-mana. Maka teman-teman juga tolong ya sisihkan sebagian uang jajannya gitu ya untuk membeli kitab-kitab ya yang terkait dengan sunnah. Ya minimal sekali kalau untuk fadhailnya Riyadhus Shalihin, kalau untuk fikihnya itu Bulughul Maram. Ya minimal 2 kitab itu adalah gitu ya. Oke teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Silakan kalau habis ini mau didiskusikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.